Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinar selaku dosen mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas A. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat yang bernama APIMAS, yaitu wadah aspirasi mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika berbasis website. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Azra Muhammad Baskarogra dengan NIM yang tertera, ada Adri Audifurs dengan NIM yang tertera, ada saya sendiri Muhammad Zahwan Fadoli dengan NIM yang tertera, dan ada Muhammad Haikal Ali dengan NIM yang tertera. Baik, untuk bagian pertama ini adalah metode dan langkah yang kami gunakan. Jadi untuk proyek ini kami gunakan metode User Centered Design atau UCD. Adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Untuk menjalankan UCD dengan baik dibutuhkan eksperimen, iterasi, dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Selanjutnya ada segmentasi user. Untuk pertama kali, segmentasi dari aplikasi website ini diutamakan untuk mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kemudian di sini ada pertanyaan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya. Yang pertama itu adalah, apakah Anda sudah mudah untuk menyalurkan aspirasi Anda? Kemudian apa permasalahan yang Anda temui ketika Anda menyampaikan aspirasi? Kemudian jika ada website khusus untuk menampung aspirasi dari pengguna, apakah Anda tertarik untuk memakainya? Kemudian fitur apa yang Anda inginkan dari website penampung aspirasi dan berikan masukan terkait website kami. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kemarin, kita dapat menyimpulkan yang pertama, beberapa responden masih mempunyai masalah ketika menyampaikan aspirasinya, yaitu seperti belum menemukannya wadah aspirasi yang terpercaya, sehingga responden merasa bingung mencari tempat atau wadah aspirasi yang benar dan terpercaya. Selanjutnya, para responden menginginkan adanya fitur-fitur di sebuah website wadah aspirasi seperti upvote dan downvote, komentar, share, filter, dan kategori aspirasi yang hanya sedang ingin dilihat. Kemudian semua responden menginginkan adanya wadah aspirasi yang dapat menyamarkan namanya. Hal tersebut dianggap sangat penting dalam menjaga informasi dirinya dan kebebasan dalam beraspirasi. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan di sini, yang pertama, menyediakan sebuah platform berbasis website aplikasi wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa FSM yang terpercaya dan menjaga privasi pengguna atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan menyembunyikan nama dan informasi diri lainnya. Selain menjaga privasi pengguna, hal ini dapat menjaga kebebasan para pengguna dalam menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, menyediakan sebuah website aplikasi wadah aspirasi yang memiliki fitur-fitur seperti upvote, downvote, komentar, share, filter, dan kategori-kategori aspirasi yang hanya ingin dilihatnya saja. Material luaran yang kami buat adalah website application, karena mudah diakses dimanapun, tidak perlu mengunduh aplikasi di handphone ataupun PC. Selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard sini dunia mahasiswa FSM. Mahasiswa FSM mengalami hal yang kurang nyaman pada lingkungan kampus Fakultas Sains dan Matematika, yakni air pada saluran menguap apabila hujan dan merasa masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu key goals and needs. Key goals-nya yaitu menyampaikan aspirasi dan didengar aspirasinya. Needs-nya yaitu ingin tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi. Pains dan constraint-nya yaitu tidak tahu di mana tempat untuk menyampaikan aspirasi, lalu takut data pribadi tersebar saat menyampaikan aspirasi. Konteks yang diberikan yaitu memberikan tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi dengan menyediakan fitur menyampaikan aspirasi sebagai anonim dan menanggapi aspirasi seseorang. Key activities dan task-nya yaitu membuka website, lalu melakukan registrasi, mengisi aspirasi yang ingin disampaikan, lalu memilih sebagai anonim atau tidak. Untuk action-actionnya yaitu yang pertama, pengguna trigger dulu dengan ingin menyampaikan aspirasi, karena di kalangan mahasiswa masih banyak aspirasi yang terabaikan, dan oleh karena itu mahasiswa juga tidak tahu di mana harus menyampaikan aspirasinya. Action selanjutnya yaitu discovery,
pengguna menemukan website untuk menyampaikan aspirasi, di mana mahasiswa sedang mencari aplikasi website yang menyediakan tempat untuk menyampaikan aspirasi supaya dapat dilihat banyak orang dan didengar oleh yang bersangkutan, atau mungkin rektor kalau di kalangan mahasiswa. Mahasiswa tertarik pada suatu website karena di website tersebut bisa menyampaikan aspirasi dengan anonim dan dapat menanggapi aspirasi orang lain. Action selanjutnya yaitu pengguna melakukan pendaftaran akun. Mahasiswa membuka aplikasi website, lalu mahasiswa melakukan registrasinya. Action selanjutnya yaitu menyampaikan aspirasi, di mana mahasiswa masuk ke halaman utama, lalu mengisi aspirasi pada kolom yang disediakan. Setelah itu ada pilihan, mahasiswa memilih ingin mengirim aspirasi sebagai anonim atau tidak. Action selanjutnya yaitu pembagian aspirasi, di mana mahasiswa memilih aspirasi yang ingin dibagikan, lalu mahasiswa memilih ingin membagikan melalui platform yang diinginkan. Action selanjutnya yaitu menanggapi aspirasi, di mana mahasiswa masuk ke halaman utama, lalu pilih aspirasi yang ingin ditanggapi, lalu atau bisa memilih setuju atau upvote atau tidak, yaitu downvote, atau memberikan komentar. Selanjutnya yaitu conclusion, di mana mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, keluh kesah mahasiswa dan aspirasi yang didengar oleh yang bersangkutan dan diselesaikan. Selanjutnya yaitu user persona, ini karakternya yaitu Rudi, mahasiswa FSM Undip, umur 20 tahun yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan menanggapi aspirasi orang lain yang didukung. W2ID-nya yaitu berkuliah di FSM Undip, melihat dan menikmati lingkungan FSM Undip, lalu bermain dan bercengkrama dengan teman kuliah. W2ID-nya agar permasalahan yang ada di lingkungan FSM segera diperbaiki, melihat adanya keramaian di media sosial mengenai permasalahan yang terjadi di FSM. Lalu What Convince Me yaitu sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bisa membantu seseorang jika ingin beraspirasi tanpa takut data pribadinya tersebar. Where Am I yaitu FSM Universitas Diponegoro, ada kafe, ada kos. Lalu What Do I Want-nya adanya ruang untuk dan tempat untuk menyampaikan aspirasi, mendukung atau menolak aspirasi lain berdasarkan pengalaman pribadi, lalu aspirasinya dapat ditampung, didengar oleh yang bersangkutan, adanya perubahan dan dari bersangkutan dalam mengabuli penyampaian aspirasinya. What's stopping me yaitu link website tidak berfungsi, lalu aplikasi aspirasi tidak didengar oleh yang bersangkutan. What are who informs me yaitu teman-teman mahasiswa FSM Undip dan iklan sosial media. What's my day today yaitu belajar, bermain gadgets, nongkrong, dan berorganisasi. Baik, selanjutnya adalah di bagian senarionya. Untuk kali ini kami memiliki 5 senario, yaitu masuk dan mendaftar di akunnya, menyampaikan aspirasi, menanggapi aspirasi, membagikan aspirasi, dan memberikan komentar. Jadi berikut adalah flow untuk masuk atau mendaftar ke websitenya. Berikut untuk mengirimkan aspirasinya, memberi tanggapan terhadap aspirasi, dan membagikan aspirasi, dan memberikan komentar terhadap aspirasi yang diaturnya. Kemudian untuk sitemap dari aplikasi kami, yang pertama ada halaman utama yang berisi aspirasi yang sedang tren dan aspirasi terbaru. Kemudian yang kedua ada halaman aspirasi yang di dalamnya terdapat fitur yang pertama buat postingan, lihat postingan, dan postingan saya. Yang dimana dilihat postingan terdapat fitur beri komentar, beri upvote, dan beri downvote. Kemudian untuk halaman yang lain, ya ini ada halaman autentikasi yang berisi masuk dan daftar. Kemudian untuk halaman lainnya, terdapat pengaturan aplikasi, lihat profil, dan ubah profil. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama, strength yang kami buat yaitu platform bersifat terbuka dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi. Kemudian privasi pengguna terjamin karena terdapat fitur anonim. Kemudian menyediakan fitur-fitur yang diinginkan oleh responden yang tadi seperti upvoting, downvoting, komentar, sharing, filter, dan kategori aspirasi. Kemudian platform tidak bergantung pada perangkat apapun karena platform yang kami buat yaitu berbasis website.
Kemudian weakness yang pertama, platform ini dapat memunculkan konflik atau keributan antar mahasiswa karena beraspirasi atau berkomentar dengan tidak menggunakan identitas aslinya. Jadi setiap orang bisa menjatuhkan orang lain dengan menggunakan hate speech atau kata-kata yang melecehkan dan merugikan orang lain. Yang kedua, memerlukan internet yang cukup untuk mengaksesnya karena platform yang diberikan berbasis website aplikasi. Selanjutnya opportunity. Yang pertama, karena di era industri 4.0 banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Banyak mahasiswa FSM yang ingin menyampaikan aspirasinya, kemudian menjadi platform media sosial, dan yang terakhir masih belum banyak layanan seperti ini di Fakultas Sains dan Matematik. Selanjutnya, yang pertama, dapat menyesatkan seseorang yang hanya melihat dari upvote dan downvote saja tanpa memverifikasinya lagi fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian adanya oknum yang menggunakan platform ini untuk kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir adanya serangan cyber yang dapat mengancam keamanan dari data pengguna. Nah, untuk masuk di penjelasan high fidelity design, yang pertama pada bagian kiri dapat dilihat berikut adalah halaman utama dari aplikasi kami. Jadi di aplikasi kami terdapat 3 penyusun utama. Yang pertama ada header, konten, dan sidebar, yang dimana header berisi brand logo dan tombol untuk login. Kemudian untuk bagian konten terdapat aspirasi populer dan aspirasi yang terbaru. Dan kemudian pada sisi sidebar terdapat topik populer, pencarian, dan syarat ketentuan serta kebijakan privasi. Kemudian untuk navigasinya sendiri, ketika tombol login ditekan, maka akan tampil sebuah model atau pop-up yang dapat dilihat pada gambar di kanan, yang dimana terdapat cara masuk pengguna menggunakan Google, Twitter, atau menggunakan Apple ID. Lanjut. Kemudian berikut ini untuk gambar di kiri itu kondisi ketika user sudah masuk. Perbedaan dengan kondisi sebelumnya adalah di sini tombol login telah berubah menjadi keterangan nama user dan foto profilnya. Kemudian ada tambahan kolom sampaikan aspirasi di bawah section aspirasi populer. Kemudian untuk navigasinya sendiri, ketika kolom sampaikan aspirasi ini ditekan, maka akan muncul modal atau pop-up baru seperti yang dapat dilihat pada gambar di kanan, yang berisi yang pertama ada kolom untuk mengisi aspirasi, dan yang di bawahnya ada 2 icon. Yang pertama untuk menyisipkan gambar, yang kedua untuk menyisipkan file. Dan kemudian di sebelahnya lagi ada sebuah drop down yang bisa dipilih, yang isinya adalah yang pertama adalah kirim sebagai anonim, dan yang kedua kirim menggunakan akun. Dan yang terakhir ada tombol kirim untuk mengirim aspirasi. Kemudian masuk ke desain terakhir. Di sini adalah desain dari halaman detail aspirasi, yang navigasinya dapat dilakukan dengan menekan salah satu aspirasi yang berada di halaman utama sebelumnya. Pada gambar di kiri dapat dilihat untuk aspirasinya sudah disampaikan dengan full atau tidak terpotong, beda dengan yang pada halaman utama di mana aspirasi hanya terbatas pada 2 baris. Kemudian di bawah detail aspirasi terdapat kolom beri komentar yang dapat menyisipkan gambar dan juga file. Kemudian yang di bawahnya ada balasan-balasan dari aspirasi yang ada di atas. Dari setiap balasan sendiri bisa ditanggapi juga dengan memberikan komentar terhadap komentar lain. Kemudian untuk navigasi bagikan aspirasi, ya ini dengan menekan tombol bagikan pada bagian aspirasi, kemudian akan muncul pop-up seperti pada gambar di kanan yang dapat dibagikan melalui email, melalui Twitter, dan melalui Facebook. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai produk yang telah kami buat ini yang bernama Apimas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.